Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun latar belakang masalah penelitian. Seperti yang kalian tahu bahwa latar belakang masalah penelitian itu terletak di bab 1, gitu ya. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita susun dalam penelitian. Nah, sekarang mengapa kita harus menyusun latar belakang masalah? Latar belakang masalah itu sebenarnya adalah ruhnya dari penelitian. Atau misalkan kalau kita ingin membangun atau membuat suatu bangunan, bangun rumah lah katakanlah, kita kan memerlukan yang namanya pondasi. Nah, latar belakang masalah inilah yang dikatakan sebagai pondasi dalam penelitian. Gitu. Nah, bagaimana sekarang menyusun latar belakang masalah, apa saja yang dituliskan dalam latar belakang masalah gitu ya. Nah, sebelum kita ke bagaimana menyusun latar belakang, yang perlu kalian tahu bahwa konsep penyusunan latar belakang itu bisa menggunakan konsep yang namanya adalah piramida terbalik. Apa itu piramida terbalik? Piramida terbalik itu maksudnya adalah pengambilan deduktif-induktif. Artinya kita menguraikan dulu masalah secara umum, semakin mengerucut ke masalah khusus, kemudian semakin mengerucut lagi ke yang namanya adalah inti dari penelitian kita. Ya, jadi yang warna hijau itu adalah masalah umum, kemudian lanjut ke khusus, kemudian inti dari penelitian kita seperti apa. Oke. Nah, bagaimana sih awal dari bagaimana kita mengawali dalam membuat latar belakang penelitian ini gimana gitu ya. Latar belakang masalahnya kita harus apa dulu, apa yang harus kita lakukan dulu gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dengan pengambilan dua variabel ya. Jadi kita misalkan mau memilih kita mau menuliskan, kalian tuliskan dulu variabel Y. Variabel Y di sini adalah variabel dependent atau variabel terikatnya. Kalian ceritakan dulu ya. Yang pertama kalian ceritakan adalah kondisi ideal. Apa sih yang dimaksud dengan kondisi ideal? Kondisi ideal yang diinginkan atau harapan yang diinginkan. Bisa melalui kita ceritakan dulu kebijakan pemerintah seperti apa, peraturan menteri atau hasil penelitian terdahulu gitu ya. Itu kondisi ideal yang diharapkan. Nah, kemudian setelah kalian menguraikan gitu ya, bisa kalian ceritakan 2 paragraf, 3 paragraf gitu ya, itu terserah kalian. Bisa kalian ceritakan itu kondisi idealnya berapa paragraf gitu ya, kalian susun dulu. Kemudian setelah kalian uraikan seperti itu, kemudian disusunlah yang namanya adalah kondisi faktual. Apa itu kondisi faktual? Kondisi faktual itu adalah masalah terkait fenomena. Jadi di lapangan itu seperti apa? Gitu ya. Itu bisa kalian dapatkan misalkan dari data-data yang ada di data-data yang sesuai di lapangan, yang ada di lapangan seperti apa. Misalkan karena kita ke ranah pendidikan ya, misalkan kalian mau melihat kemampuan siswa ya, kalian ambil data kemampuan siswa itu seperti apa. Kalian bisa mulai ya, jadi luas dulu, dari faktor yang luas dulu. Misalkan kalian mau ambil data internasionalnya seperti apa. Kemudian mengerucut lagi ke data nasional, regional, kemudian kemudian data yang kalian peroleh dari tempat penelitian itu seperti apa, semakin mengerucut gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh misalkan. Nah, kondisi ideal dulu ya, contoh dari kondisi ideal dulu. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh siswa, maaf ini ya, dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah. Nah, hal ini dinyatakan dalam Permendiknas ya, Permendiknas nomor 32. Pendidikan Indonesia mampu mempersiapkan proses pembelajaran pada satuan pendidikan gitu ya. Selain itu diharapkan siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah, merancang model dan menyelesaikan model. Nah, itu kondisi ideal sesuai dengan Permendiknas nomor 32 tahun 2013 bahwa yang ideal itu seperti itu, bahwa siswa harus memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, misalkan begitu ya. Dari situ kan dijelaskan ya kondisi idealnya seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kondisi di faktualnya. Kondisi faktualnya seperti apa? Nah, kondisi faktual ini kita harus sertakan data-data yang ada. Jadi kok dalam menyusun kondisi faktual, kalian tidak boleh menggunakan yang namanya adalah pendapat sendiri, gitu ya. Jadi harus berdasarkan data yang ada di lapangan. Misalkan di sini kita mengambil data internasional gitu ya. Dari hasil survei lembaga internasional, yaitu melalui program PISA,
ya. Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara yang disurvei oleh lembaga tersebut. Adapun aspek yang dinilai adalah kemampuan pemecahan masalah, penalaran, dan komunikasi. Nah, artinya dari sini terlihat bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di Indonesia masih rendah berdasarkan hasil PISA gitu ya, tahun 2015. Misalkan begitu. Nah, itu adalah data internasional. Kemudian kalian mengerucut lagi data yang sifatnya nasional atau data yang ada di sekolah itu seperti apa kemampuan pemecahan masalahnya gitu ya, semakin mengerucut di data yang ada di sekolah tersebut. Begitu ya, dan makanya di sini dan selanjutnya kalian sertakan kondisi-kondisi faktual yang ada atau misalkan berdasarkan hasil wawancara dengan guru, interview dengan guru seperti apa ya, disertakan dengan hasil yang ada di sekolah. Begitu ya. Oke, itu kondisi faktualnya. Terus kemudian itu tadi yang kita berbicara masalah variabel Y atau variabel terikatnya. Nah, sekarang kita berbicara masalah variabel X. Jadi kita sudah berbicara nih kondisi ideal, kondisi faktual ya, mengenai variabel terikat. Kemudian, nah sekarang dalam suatu paragraf yang berbeda kita mau menarik nih variabel variabel X di situ. Nah, variabel X di sini variabel independennya ya. Nah, bagaimana kita mau menarik situ? Kalian tuliskan saja di situ faktor atau hal-hal yang mempengaruhi fenomena variabel Y itu terjadi itu apa? Misalkan rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematik itu dipengaruhi oleh apa? Misalkan beberapa faktor. Nah, nanti faktor yang ingin kalian angkat di dalam penelitian itu kalian letakkan dia paling terakhir gitu ya. Misalkan salah satu faktor yang mempengaruhi misalkan itu adalah gaya kognitif misalkan gitu ya. Deskripsikan itu bagaimana variabel Y itu berkorelasi atau berkaitan dengan variabel X. Itu harus disertakan dengan yang namanya adalah sumber rujukan, baik itu dari jurnal, proceeding, buku ya, penelitian pendahulu, itu sertakan. Jadi bukan pendapat pribadi kalian, gitu ya. Oke. Nah, sekarang setelah kalian menyusun itu tadi ya, diuraikan, kemudian kalian uraikan di situ apa pentingnya penelitian yang kalian lakukan. Itu diuraikan pentingnya apa, urgensinya apa penelitian yang kalian lakukan itu apa. Ya, sehingga nanti di akhir dari latar belakang, maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul apa. Begitu ya. Misalkan di sini mengambil judul analisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP ditinjau dari gaya kognitif. Misalkan seperti itu, gitu ya. Oke. Baik, seperti itu aja yang mau sampaikan mengenai bagaimana menyusun latar belakang. Selamat mencoba ya.